Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Baru saja teroris keluar dari Polda Metro Jaya didampingi oleh Refli Harun dan para tim pengacaranya yang lainnya. Dan ada hal yang aneh sahabat. Biasanya kan kalau Roy Panci baru-baru selesai diperiksa, dia mengeluarkan pernyataan memberikan serangan terhadap para penyidik. Kali ini berbeda. Seluruh pembicaraan diambil alih oleh ahli tata kata, yaitu Yang Mulia Bapak Refli Harun sebagai juru bicara teroris. Dan luar biasa bagaimana mereka memberikan pengakuan terhadap kinerja para penyidik. Jadi berbanding terbalik dengan seluruh pernyataan-pernyataannya selama ini yang menghujat para penyidik. Kelihatan bahwa mereka semua ini puas dengan hasilnya. Bayangkan Refli Harun sesumbar mengatakan luar biasa penyidik, 12 tahun ancamannya tapi tidak ditahan. Sebuah pernyataan yang kedengarannya ringan tapi menyindir sesungguhnya posisi penyidik hari ini. Jadi seolah-olah bahwa kekuatan Roy Suryo memang di atas rata-rata dibandingkan dengan penyidik. Dan entah apa juga yang membuat kemudian Roy Suryo tiba-tiba saja adem, tidak cuap-cuap, dan bahkan memberikan pengakuan sendiri secara langsung tentang bagaimana bijaknya para penyidik di ruang pemeriksaan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita coba lihat seperti apa videonya. Ada mikrofon nggak yang gede? Ada. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media semuanya, tolong dengarkan saya. Saya bertindak sebagai juru bicara dari Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifauzia Tiasuma. Oke? Mereka bertiga telah menjalani hari yang panjang. Diam ya. Mereka, ya, oke. Mereka diperiksa dengan seratusan pertanyaan. Alhamdulillah penyidik bersikap baik. Dan kemudian juga Mas Roy, Rismon, dan Dr. Tifa juga kooperatif. Alhamdulillah. Tetapi tentu ada hal-hal teknis yang nanti kita akan diskusikan di kemudian hari. Maka untuk kesempatan ini dengan sangat terpaksa tidak akan ada press conference dari ketiganya. Jadi cukup saya yang mewakili kepentingan mereka bertiga, dan alhamdulillah paling tidak hari ini mereka tidak ditahan. Padahal kita tahu pasal-pasal yang dikenakan ke mereka ancaman hukumannya sampai 12 tahun. Yaitu pasal 35 Undang-Undang ITE. Alhamdulillah, saya mengatakan dengan tidak ditahan, Mas Roy akan lebih produktif, akan bisa berpikir, akan bisa menulis dan lain sebagainya. Jadi biarkanlah mereka hari ini cooling down dulu, tidak mengeluarkan press statement apa-apa, menggunakan hak tenangnya untuk bertafakur kembali dalam perjuangan demokrasi dan konstitusi yang sah dan sudah diakui di Republik Indonesia ini, ya kan? Jadi mudah-mudahan perjuangan kita tetap berada di jalur konstitusional, jalur yang benar. Amin. Itu saja ya. Mudah-mudahan sekali lagi. Oke. Oke. Nah, oke. Kita Mas Roy mengatakan bahwa dia diperlakukan dengan baik, ya, diberikan kesempatan sholat,
berkali-kali Mas Roy yang tadinya 5 waktu menjadi 10 waktu. Ya dengan sunatnya juga kan. Oke, jadi mungkin ya tegasnya sudahlah teman-teman, berikanlah hak mereka untuk beristirahat malam ini, menikmati. Coba kalau kalian yang berada pada posisi yang harus terpisah sama anak dan istri dan lain sebagainya, untuk hal yang baik sesungguhnya melakukan penelitian. Oke. Cukup ya. Cukup ya. Alhamdulillah tadi sudah diwakili Mas Rifli Harun, dan kita insya Allah malam hari ini kita bubar dengan baik. Terima kasih untuk Polda Metro Jaya. Terima kasih untuk semuanya yang malam ini sudah membersamai, terutama koordinasi yang sangat bagus. Ya, terima kasih juga untuk para lawyer yang luar biasa, para ibu-ibu, mak-mak, dan juga bapak semuanya. Dan semua yang membersamai pemeriksaan ini. Semua media. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Jadi dulu pada saat Roy Suryo selesai diperiksa, kalau kita ingat ya, dia keluar, dia sesumbar mengatakan bahwa malah saya kuliahi para penyidik. Tapi sekarang kebalikannya sahabat, jangan-jangan ada deal-deal ya di belakang layar, bahwa kamu tidak ditahan tapi jaga bicaramu. Tapi kan itu hanya penilaian kita ya, artinya jangan-jangan, artinya tidak menuduh ya, kita hanya menganalisa dari gestur yang ada. Sebab tidak biasanya orang seperti Roy Suryo ini kan orangnya koblinger sebenarnya. Bayangkan saja tadi Rifli Harun mencoba mengambil alih pembicaraan semuanya, tapi kan tetap dia bicara kan, padahal sudah Rifli Harun bilang semua hal terkait soal teroris saya yang bertanggung jawab untuk menyampaikan, tapi kan di ujung tetap Roy Suryo bicara betapa Roy Suryo sangat koblinger dan berterima kasih terhadap penyidik. Ya pastilah siapa yang tidak berterima kasih kalau dikeluarkan. Padahal secara subjektif sebenarnya kan dalam aturan penyidik bisa saja menahan mereka karena ancaman hukuman di atas 12 tahun dengan asumsi bahwa ditakutkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatan yang sama. Ya mungkin karena garansi itulah ya, makanya Roy Suryo tidak mau lagi menyerang para penyidik, karena dia tidak mau lagi mengulangi hal yang sama. Jadi bisa jadi salah satu garansi yang membuat mereka bebas sahabat. Saya kira demikian ya. Mudah-mudahan video ini memberi manfaat kepada kita semua sekaligus menjadi pelajaran yang baik ya, bahwa apa yang kita pikirkan memang belum tentu itu bisa terwujud seperti yang kita pikirkan pada malam hari ini. Saya yakin jutaan orang berharap orang-orang ini semua ditahan, tetapi ya itulah hukum sahabat. Semua berjalan berdasarkan subjektivitas orang-orang yang punya keterkaitan dengan kasus yang lagi berproses ini. Keinginan rakyat kan sederhana, bagaimana hidup tenang, hidup nyaman, tidak ada isu-isu yang seperti ini yang kemudian membuat energi habis ya. Bayangkan ratusan data, ratusan orang diperiksa, puluhan saksi ahli, masih tetap tidak bisa memberikan kekuatan bagi para penyidik untuk melakukan penahanan, tetap memberikan ruang yang lebar terhadap Roy Suryo untuk membela diri dan menghadirkan ahlinya dan saksi untuk meringankan dirinya. Luar biasa. Mudah-mudahan kasus-kasus ke depan, apapun kasusnya, juga diberikan ruang yang sama seperti ini. Kita jempol lah dengan kinerja polisi kalau seperti ini ya. Artinya insya Allah ke depan penjara tidak akan sesak lagi, karena semua orang bisa berupaya selama itu diberi ruang. Saya kira demikian sahabat ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.